warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Safia Wiranti. I'm from TBAB. My identity number is 204-190061. Pada video kali ini, saya akan membahas suatu topik, yaitu mengenai implicator. Untuk pembahasan pertama adalah pengertian implicator. Apa sih implicator itu? Implicator adalah suatu yang disarankan atau disiratkan oleh penutur dengan suatu ujaran. Meskipun tidak diungkapkan secara harfiah, implikasi dapat membantu dalam komunikasi lebih efisien daripada dengan secara eksplisit mengatakan semua yang ingin kita komunikasikan. Jadi artinya di sini adalah implikator merupakan makna yang ingin disampaikan oleh speaker, yang mana makna tersebut tidak diungkapkan secara harfiah, akan tetapi dia tersirat. Atau tersembunyi. Implikasi ini juga dapat membantu kita dalam berbicara itu menjadi lebih efisien daripada kita mengatakan semua mengenai apa yang ingin kita katakan. Selanjutnya, implicator itu ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah conversational implicator. Conversational implicator muncul karena penutur diharapkan menghormati aturan umum conversation. Jadi, conversational implicator ini dia dapat muncul apabila speaker itu dia menghormati atau menghargai aturan-aturan umum dari conversation itu sendiri. Yang kedua, conventional implicator. Conventional implicator adalah implikasi yang terkait pada kata-kata tertentu, seperti pada kata tetapi atau oleh karena itu. Selanjutnya, pada video kali ini saya akan lebih membahas mengenai conversational implicator. Jadi, dikenalkan oleh Paul Grice. Jadi, conversational implicator, konsep dari conversational implicator itu sendiri, pertama kali dikenalkan oleh Paul Grice pada tahun 1975, yang mana Paul Grice ini merupakan seorang filosofi dari British Inggris. Conversational implicator merupakan kesimpulan-kesimpulan implikasi yang muncul karena adanya komunikasi, yang mana baik itu speaker atau receiver, keduanya menghargai hukum-hukum conversation. Jadi, conversational implicator merupakan kesimpulan atau asumsi-asumsi yang muncul karena adanya komunikasi, yang mana baik itu speaker dan receiver atau listener, itu keduanya menghargai hukum-hukum conversation. Itu. Yang mana asumsi itu dia tidak diucapkan secara langsung oleh si speaker. Implicator percakapan dapat didefinisikan sebagai setiap makna atau proposisi yang diungkapkan secara implisit oleh pembicara dalam ucapannya dari suatu kalimat yang dimaksudkan tanpa menjadi bagian dari apa yang dikatakan dalam arti yang ketat. Nah, maksudnya di sini adalah implicator percakapan, yaitu seperti tadi, dia merupakan asumsi atau makna-makna atau maksud yang muncul ketika si speaker dan si receiver itu atau si listener itu melakukan conversation, yang mana asumsi tersebut itu dia tidak diucapkan secara langsung oleh speaker,
seperti ini, tanpa menjadi bagian dari apa yang dikatakan dalam arti yang tepat. Jadi ketika si speaker itu mengatakan suatu ujaran, maksudnya itu dia tidak maksud dari ujaran dari apa yang dimaksud oleh si speaker itu tidak diucapkan secara langsung oleh dia. Tapi si listener itu harus menyimpulkan. Nah, selanjutnya, conversation dapat terjadi apabila speaker dan listener keduanya dapat bekerja sama. Maksud dari bekerja sama di sini adalah ketika speaker dan listener itu keduanya memiliki tujuan yang sama, memiliki maksud yang sama, mereka berada di suatu keadaan yang sama. Jadi ketika mereka melakukan conversation itu nyambung, antara speaker sama listener itu nyambung. Nah, mereka tahu maksud dari conversation ini apa. Selanjutnya, nah, seperti ini contohnya. Jam berapa sekarang? Si A bertanya seperti itu. Lalu si B menjawab, tokonya belum buka. Nah, ini kalau seandainya keduanya ini tidak bekerja sama, maka akan ambigu. Dari percakapan ini ambigu. Jika kita lihat dari ilmu semiotik juga, percakapan ini akan ambigu. Yang ditanyakan jam kok, jawabannya tokonya belum buka. Tapi di sini jika kita menggunakan implicator conversational implicator tadi, ini keadaannya mereka berdua sebelumnya sudah janjian. Sebelumnya sudah janjian mereka akan pergi ke suatu toko, yang mana tokonya itu akan buka di jam-jam tertentu. Nah, makanya ketika si A itu bertanya, jam berapa sekarang? Dan itu, pada jam itu, tokonya itu belum buka, maka si B ya, bukan jawab jamnya, tapi dia jawab tokonya belum buka. Ini bakal nyambung, karena mereka sedang pada keadaan yang sama. Gitu. Selanjutnya, implicator dapat dibatalkan. Nah, maksud dibatalkan di sini adalah dapat ditolak. Seperti namanya implicator, itu merupakan sebuah asumsi. Sebuah asumsi yang mana asumsi tersebut diciptakan oleh listener. Dan listener itu dia nggak yakin apakah itu beneran benar maksud yang dituju oleh si speaker atau bukan. Karena maksud itu sendiri kan dia tidak dijelaskan secara langsung. Dia tersirat. Seperti contohnya ini. Nah, ini keadaannya ketika si A dan si B sedang berada di sekolah. Lalu si A itu berkata, para guru sedang rapat saat ini. Lalu si B itu menjawab, berapa guru yang tidak mengikuti rapat? Nah, dan si A menjawab lagi, sebenarnya semua guru mengikuti rapat. Nah, di sini ini artinya implicator itu dibatalkan atau ditolak karena asumsi dari si B itu salah. Nah, yang benar itu adalah semua guru mengikuti rapat. Tapi karena si A tadi dia tidak secara langsung mengatakan semua guru sedang rapat, jadi ada beberapa kemungkinan nih, ada beberapa asumsi yang diterima oleh si B. Nah, dan di sini si B menyatakan asumsi bahwasanya semua guru tidak mengikuti rapat. Makanya dia bertanya, berapa guru yang tidak mengikuti rapat? Gitu. Oke. Selanjutnya, jadi dari beberapa penjelasan tadi itu dapat disimpulkan bahwa conversational implicator adalah apa yang dikomunikasikan, disampaikan, dimaksudkan, itu melampaui dan kadang-kadang berbeda dari apa yang dikatakan. Ini mewakili hubungan antara speaker dan preposition yang dihasilkan oleh pembicara itu berdasarkan logika percakapan. Jadi, apa yang dikomunikasikan, apa yang disampaikan, apa yang dimaksudkan oleh si speaker tadi itu bisa saja lebih jauh gitu, jauh dari maksudnya dari apa yang ia katakan gitu. Dan di sini si listener sama speaker itu dia untuk menanggapinya itu menggunakan logika percakapan. Nah, mereka itu pada
keadaan seperti apa, sebelumnya mereka membahas tentang apa. Oke, selanjutnya cooperative principle. Jadi Paul Grice itu dia mengatakan bahwasanya ketika kita melakukan conversation, ketika kita melakukan percakapan, maka semua orang yang partisipan, semua anggota yang ikut percakapan tersebut, dia itu harus memiliki prinsip atau memiliki landasan-landasan. Nah, yang mana semua itu diberi nama dengan cooperative principle, yang berbunyi, make your conversational contribution such as is required at this stage at which it occurs by the accepted purpose of direction of the talk exchange in which you are engaged. Artinya adalah, buatlah kontribusi percakapan Anda seperti apa yang diperlukan pada tahap di mana hal itu terjadi dengan tujuan atau arah yang diterima dari pertukaran pembicaraan dengan Anda terlibat. Next. Cooperative principle adalah istilah umum untuk 9 komponen yang memandu cara kita berkomunikasi. Jadi, ketika kita berkomunikasi itu ada 9 komponen yang menjadi panduan kita, yang menjadi landasan kita. Yang mana 9 komponen tersebut itu disebut cooperative principles. Nah, ke-9 komponen ini dikelompokkan menjadi 4 kategori yang disebut maxims of conversation. Jadi, dari 9 komponen tadi itu dikategorikan menjadi 4. Jadi 4 yang disebut dengan maxims of conversation. Lalu, apa aja sih isinya dari maxim of conversation itu? Nah, yang pertama ada quality, yang kedua ada quantity, yang ketiga ada relation, dan yang keempat ada manner. Nah, di sini penjelasan mengenai conversational maxims. Yang pertama ada quality. Quality yaitu pembicara harus memberikan informasi yang benar sesuai dengan fakta. Nih, contohnya, ketika kita ditanya apa pekerjaan kita, dan sebenarnya kita ini sedang tidak bekerja, ya, artian kita sedang tidak memiliki pekerjaan. Nah, ada yang bertanya, apa pekerjaan kamu? Maka kita harus jawab, untuk saat ini saya belum bekerja, seperti itu. Bukan, itu kan sesuai fakta, jawaban itu sesuai fakta. Kita tidak boleh menjawabnya dengan, oh saat ini saya sedang bekerja sebagai guru, sedangkan kita tidak sedang bekerja sebagai guru. Nah, artinya kalau kita menjawab dengan kebohongan, itu melanggar dari maxims quality. Quality of maxims. Oke, selanjutnya yang kedua, quantity. Artinya pembicara harus memberikan informasi yang dibutuhkan dan tidak boleh memberikan informasi yang kurang atau berlebihan. Nah, seperti contohnya ini. Orang buta itu bekerja sebagai tukang pijat. Nah, maka ketika kita memberikan informasi itu harus sama, harus sesuai dengan itu, tidak boleh berlebihan ataupun kita kurangi informasinya. Seperti contohnya, semua orang buta itu bekerja sebagai tukang pijat. Sedangkan tidak semua orang buta, tidak semua orang yang tidak bisa melihat itu bekerja sebagai tukang pijat. Maka itu merupakan informasi yang salah. Selanjutnya yaitu relation. Artinya, pembicara diharuskan untuk memberikan kontribusi yang relevan sesuai dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Sebagai contohnya, kita memiliki lukisan. Kita habis melukis ini.
Lalu kita berbicara kepada ibu kita. Bu, saya memiliki lukisan yang bagus. Nah, maka kita harus menunjukkan hasil lukisan kita, yang mana lukisan tersebut itu tuh sesuai dengan apa yang kita katakan sebelumnya. Karena sebelumnya kita mengatakan bahwa lukisan kita bagus, berarti kita harus menunjukkan lukisan yang bagus. Seperti itu. Itu yang namanya relation of maxims. Maxim of relation. Nah, dan yang terakhir, manner. Artinya, para peserta percakapan diharapkan untuk berbicara secara langsung, tidak ambigu, tidak berlebihan, dan koheren. Artinya, yang dimaksud dengan koheren di sini itu nyambung. Oke, next. Hubungan antara maxims pembicara, hubungan antara pembicara dan maxims. Yang pertama, dalam percakapan, pembicara dapat melakukan salah satu dari 4 hal yang berkaitan dengan prinsip kerjasama dan maxims. Apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama adalah pembicara mungkin mematuhi maxims. Artinya di sini pembicara itu dia mengatakan sesuai dengan fakta, pembicara tidak berbohong, pembicara memiliki bukti yang relevan ketika berbicara. Terus pembicara itu dia bicaranya tidak ambigu, coherence, terus bibirnya secara langsung. Itu untuk pembicara mungkin mematuhi maxims. 2, pembicara dapat memilih keluar atau opt-out dari maxims dengan menggunakan frasa yang menghilangkan atau mengurangi efek dari maxims dan sinyal ini ke penerima. Frasa ini disebut dengan hijaz. Jadi untuk opsi untuk yang kedua, bisa saja si pembicara itu dia keluar dari maxims, yang artinya mereka tidak menggunakan maxim, tidak mematuhi maxims, yang mana dengan menggunakan beberapa frasa yang disebut dengan hijaz. Yang selanjutnya, pembicara mungkin melanggar atau float sebuah pepatah atau sepengetahuan lawan. Jadi ini bisa saja si pembicara itu juga melanggar float. Selanjutnya, pembicara mungkin melanggar atau violating maxims, misalnya kebohongan. Jadi bisa saja nih ketika berbicara si speaker tadi itu berbohong. Nah, itu beberapa kemungkinan yang berkaitan dengan prinsip kerjasama dan maxims. Cooperative and maxims. Nah, selanjutnya di sini opting out hijaz. Nah, di sini ada beberapa hijaz yang digunakan ketika kita ingin keluar dari maxims. Yang pertama, quality itu biasanya menggunakan hijaz seperti as far as I know, Amy be wrong, but kalau buat quantity-nya ada as you probably already know. Relation-nya by the way, anyway. Dan untuk manner bisa menggunakan I'm not sure if this is clear, but seperti itu. Itu contoh-contoh hijaz yang digunakan ketika kita opting out atau keluar dari maxims. Nah, tadi kan ada yang namanya violating maxim dan violating maxims. Nah, keduanya itu sama-sama melanggar maxims. Tapi apa sih bedanya antara violating dan violating maxims ini? Kita akan bahas di sini. Yang pertama yaitu violating maxims. Nah, violating maxims ini terjadi ketika pembicara gagal memenuhi maxims dikarenakan dia berbohong. Jadi ketika seseorang itu berbicara suatu kebohongan, maka dia itu sudah
sudah melakukan yang namanya violating maxims. Seperti contohnya ini. Ada A dan B. Si A bertanya sama si B, apakah kamu belajar semalam? Lalu si B jawab, ya, semalam aku belajar. Padahal faktanya, si B ini semalam dia tidak belajar. Mungkin saja dia semalam main game, atau menonton film, atau dia jalan-jalan, menonton bioskop, seperti itu. Maka ketika dia menjawab, iya saya menjawab dia belajar, maka dia itu sudah melakukan suatu violating maxims. Nah, oke, selanjutnya nih, violating maxims. Apa sih violating maxims itu? Nah, violating maxims terjadi ketika pembicara gagal memenuhi maxims, bukan dengan maksud menipu, tetapi karena pembicara ingin lawan bicaranya mencari tahu sendiri makna yang berbeda atau makna yang sebenarnya. Nah, jadi perbedaannya antara violating dan fluating maxims, kalau yang violating itu dia tidak memenuhi maxims karena dia berbohong, kalau fluating itu dia tidak memenuhi maxims bukan karena menipu, tapi karena dia itu ingin si listener atau orang yang berbicara dengan dia itu mencari tahu sendiri maksud yang sebenarnya, makna yang sebenarnya itu seperti apa. Seperti ini contohnya. Ini sering banget. Ketika kita masih di kelas, kita udah ada di kelas ini, baru kita sendiri kan ya di kelas. Lalu ada teman kita datang. Nah, biasanya ini dia kan tanya, "Oh, kamu sudah datang?" Sering banget itu. "Kamu sudah datang?" Lalu kita jawab, "Belum, saya masih di jalan." Kan itu salah. Nah, si B ini berarti melanggar fluating maxim, tapi dia bukan melanggarnya bukan karena berbohong. Nah, tapi dia ingin si A ini mencari tahu sendiri jawabannya sebenarnya. Karena yang sebenarnya kan dia udah ada di kelas itu, kenapa si A ini masih bertanya? Ya, apakah kamu sudah datang? Itu. Biasanya untuk fluating maxims ini dia bisa berupa sindiran. Kayak kalimat tadi, dia nyindir, udah ada di kelas, bukannya jawab iya, udah datang, tapi dia jawab belum, saya masih di jalan. Seperti itu. Itu namanya fluating maxims. Oke, baiklah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.